Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang ada di kelas 2D, hari ini ngaji kita sengaja untuk dikumpulkan menjadi satu di kelas masing-masing, karena kakak-kakak kita ada kegiatan tahfidz camp yang dilaksanakan di LPMP Jawa Timur. Ya, minta perhatiannya, semua diam dulu. Oke. Jadi tolong ini dimaklumi, dan ustadz-ustadzah tadi sudah berpesan kepada ustadz untuk membimbing anak-anakku yang ada di sini dengan surat 78, namanya surat An-Naba, dan yang kedua surat 110 namanya An-Nasr. Jadi anak-anakku nanti akan belajar bersama ustadz dua surat itu, baik yang tingkat jilid maupun yang tingkat Al-Quran. Bisa dipahami? Baik, anakku semuanya. Jadi ustadz dan ustadzah mengharapkan dengan kegiatan namanya itu Hamasatul Quran. Tirukan sama-sama. Hamasatul Quran. Itu apa maksudnya? Dengarkan. Jadi dengan kegiatan ini nanti anak-anak kita yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah kelas 1 sampai kelas 6, para ustadz dan ustadzah ya, mengajak agar bergairah semangatnya ngajinya, menghafalnya bergairah, membacanya bergairah ya, bersemangat. Akhirnya dengan gairah itu timbul semangat. Tahu semangat? Anak-anak suka nggak kalau misalnya anak-anak itu puasa, kemudian anak-anak ini berbuka, memakan makanan yang sudah disediakan, meminum minuman yang sudah disediakan. Anak-anak punya gairah makan dan minum apa tidak? Punya. Lah, itu semuanya adalah hidangan dunia, yaitu makanan dan minuman. Akhirnya kalau sudah begitu, kuat nggak fisiknya? Kuat nggak badannya? Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya supaya kuat. Lah, sedangkan Al-Quran itu, rungokno ta. Al-Quran itu adalah hidangan langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta perhatiannya. Semuanya ya. Nggih. Oh, nggih. Ya, silakan dipanggil sama Ustadz Imam untuk ke kelasnya. Terima kasih ya. Hati-hati, jangan lari-lari. Jalan. Baik, berarti ada sisa-sisa ini. Baik. Silakan bergeser di sini, nggak apa-apa, yuk. Udah. Ini tepati deh. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada teman-teman kita yang mau gabung sini, nanti juga nggak apa-apa ya. Ayo. Ya, silakan semuanya. Ya. Ya, agak sini. Sini. Udah ya, kita teruskan ya. Itu maksudnya. Jadi anak-anakku sekarang Ustaz lihat, apakah anak-anak ini ada bergairah untuk mengaji? Jawabnya iya. Ya, karena Ustadz bilang tadi bahwa Al-Quran itu adalah hidangan dari langit yang disuguhkan kepada kita. Maka anak-anak mengambilnya dengan cara membacanya, yang kedua dengan cara menghafalkannya. Paham adik-adik semuanya? Tentunya butuh namanya ketekunan. Harus tekun. Tekun itu apa toh? Selalu membaca, selalu menghafal, tekun ya. Minatnya harus kuat. Apa minat? Cita-citanya harus kuat. Aku ingin menjadi hafidz Al-Quran, Ustaz. Aku ingin menjadi qori yang terbaik, dokter yang pintar Al-Quran dan lain sebagainya ya. Minatnya, hasrat
ya, ambisi yang sungguh-sungguh untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Nanti kalau sudah begitu di kelas 3, di kelas 4, 5 dan 6 anak-anak akan diikutkan program namanya TC itu tadi, yaitu tahfidz camp, ya. Anak-anak akan diajak ke suatu tempat, bisa di Jawa Timur atau di Surabaya, dan acaranya menyenangkan, ya. Didatangkan para hafidz Al-Qur'an di tempat lain dan juga para ustadz-ustadzah tutor dari lembaga pendidikan Islam yang lain. Paham anakku? Paham. Oke, ayo kita doa dulu sama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, ustadz-ustadzahnya sehat walafiat, ayah ibunda di rumah sehat walafiat, teman-teman kita yang ikut TC mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma 'addim rabbati fih waj'alhu nuran li basari wa shifaan li sadri. Allahumma zayyin bihi lisanik wajammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqani ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Buka semuanya, kita ikuti surat 110, namanya surat An-Nasr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ini namanya surat apa? An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat keberapa? 110. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 3. Jadi Al-Quran itu yang paling pendek jumlahnya hanya 3 ayat. Itu paling pendek. Lah sekarang kalau kita berbicara paling pendek, tentunya ada yang panjang ayatnya. Kira-kira surat apa ya? Al-Baqarah. Surat keberapa itu? Surat kedua.
Jumlah ayatnya ada yang tahu berapa kira-kira? 286. Berapa juz ya? Kalau 286 itu kalau dibagi sampai 3 juz. Itu surat yang terpanjang. Namanya Al-Baqarah. Artinya ada yang tahu Al-Baqarah? Sapi betina. Siapa yang pernah melihat sapi? Ya. Kalau ada sapi betina, berarti ada sapi yang jantan. Ya. Itu kisahnya dulu anakku sekalian, sapi betina itu miliknya yatim, anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah ibundanya. Kemudian dia dikasih hadiah namanya sapi betina itu. Lah pada saat waktu itu zaman Nabi Musa alaihi salam. Kalau nanti anak-anak mau lihat kisahnya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 286 dibaca, nanti akan tahu kisahnya. Walhasil nggak apa-apa ya. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa, jangan terganggu, tidak apa-apa. Jadi, Dek, apa yang dapat kita ambil? Akhirnya si yatim itu dipesani sama ayah ibunda, tolong sapinya dirawat dengan baik, ya, dikasih makan, dikasih mie, dimandiin supaya tidak bau, supaya perkembangan tubuhnya bisa sehat. Akhirnya Nabi Musa beserta kaumnya ada namanya pembunuhan. Ya, pembunuhan terjadi dalam keluarga karena mungkin beda fahamnya, akhirnya terjadilah sengketa pembunuhan. Lah, si pembunuhnya itu siapa nggak tahu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikasih tahu oleh Allah, disuruh menyembelih sapi betina. Dan ternyata sapi yang terpilih adalah sapinya anak yatim itu. Akhirnya ya, dengan izin Allah sapinya itu dihargai, diganti dengan emas. Sapinya itu ditimbang beratnya berapa ya, kemudian diganti dengan emas. Kira-kira anak yatim tadi jadi kaya raya apa tidak? Kalau sapinya itu perempuan dan gemuk dan bersih, ayo kira-kira jadi orang kaya apa enggak? Akhirnya si yatim yang beriman takwa itu menjadi anak yang kaya raya, yang dermawan. Lah kisahnya begitu. Makanya apa yang dapat kita ambil? Ternyata Dek, kalau kita itu taat sama ustadz ustadzah, sama ayah ibunda, itu akan mendatangkan sebuah kemaslahatan di kemudian hari. Yang lainnya kan tidak dikasih apa? Tidak dikasih sapi toh. Ada yang dikasih tanah, ada yang dikasih rumah. Lah anak yang tadi ada yang kasih mobil mungkin ya. Lah anak itu dikasih apa? Hanya sapi betina. Tapi karena dia bersabar, makanya anak itu anak baik, sehingga walaupun dengan sapi dia akhirnya bisa menjadi orang yang kaya, yang dermawan. Itulah kisahnya sapi betina. Kan bagus toh? Ya toh? Bagaimana? Dermawan itu mau berbagi. Anak-anak misalnya punya permen 2, yang satu dimakan sendiri, yang satu diberikan teman. Itu ajarannya Nabi Muhammad, seperti yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Biasanya Jumat berkah, berbagi-bagi itu namanya belajar dermawan. Paham? Ya, sekarang silakan dibuka surat yang kedua, surat An-Naba, surat yang ke-78. Bagi yang jilid mengikuti saja. Nanti kondisional kita layani jilidnya untuk membaca secara bergantian. Baik, semuanya dilihat. Sudah ketemu belum? Berapa ayat yo surat An-Naba itu?
40 surat ke-78 juz yang ke-30 yang pertama. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Semuanya ikut baca. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laqwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anakku semuanya dua surat yang kita pelajari, yaitu surat apa tadi? An-Nasr sama An-Naba, dapat menjadikan semangat kita. Kalau anak-anak nanti mau melihat makna ayatnya, misalnya di surat An-Naba 31, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Anak-anak pilih menang apa kalah? Apa syaratnya kalau anak-anak ingin menang? Maka harus beriman, takwa, tidak sombong, rajin belajar, semangat belajarnya, ya. Terus ya, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Anak-anak suka buah-buahan? Suka? Supaya apa? Tubuhnya sehat dan kuat. Ya, makan sayur mayur, ya makan daging, ya minum susu, ya, dan minum ya yang ada apa? Gizinya. 4 sehat, 5 sempurna, supaya anak-anak menjadi anak yang tangguh, tidak mudah sakit. Dikit-dikit sakit. Nanti catatannya di ustadzah banyak yang izin. Akhirnya kalau banyak nggak masuk, biasanya pelajarannya ketinggalan. Mudah-mudahan untuk 2 materi ini kita cukupkan di sini dulu, terus disambung sama ustadz sampai jam berikutnya nanti, ya, sampai jam berapa? 10.15, ya, akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan jilid. Ya, kita tutup dulu untuk session ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai, sayang. Dengarkan Ustaz. Sekarang Ustaz akan memanggil anak-anak kita yang masih